Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai limit tahingga. Adik-adik, di sini saya akan membagi video pembahasan atau penguatan ini menjadi dua bagian, yaitu ketika yang pertama adalah ketika X naik tanpa batas, dan yang kedua adalah ketika Y-nya yang naik tanpa batas. Oke adik-adik, sebenarnya apa sih yang kita ketahui tentang notasi limit X seperti ini? Nah, ini artinya adalah ketika X terus naik tanpa batas, jadi bukan berarti X pada tahingga. Kalau kita menggunakan notasi, menggunakan pengertian atau istilah X pada tahingga, berarti kita memberikan batas tertentu terhadap notasi tahingga ini. Tetapi tidak demikian. Yang benar adalah ketika X terus naik tanpa batas, jadi ketika kita mengambil limit ketika X naik tanpa batas dari GX, itu akan mendapatkan hasil mendekati berapa? Nah, sebagai contoh di sini, saya punya kurva dari fungsi fx sama dengan x per 1 plus x kuadrat. Oke, gx. Nah, kalau kita lihat dari kurvanya, ketika x terus naik tanpa batas, kurva ini itu tidak akan memotong sumbu x atau sumbu y sama dengan 0. Tetapi dia akan terus mendekati tapi tidak akan pernah memotong. Nah, ini sesuai dengan definisi limit kita adik-adik. Jadi dari awal kita mendefinisikan limit ini adalah suatu metode pendekatan. Berarti ketika X terus naik tanpa batas dari fungsi ini, kita perkirakan, oke, berarti hasil limitnya itu akan mendekati Y sama dengan 0. Atau akan mendekati sumbu X. Nah, selain melalui kurva grafik, juga dapat dibuktikan dengan tabel of values atau tabel nilai. Ketika X terus kita naikkan tanpa batas, bagaimana tren dari data yang kita dapatkan ketika mensubstitusi X tadi ke dalam fungsi GX. Nah, ini kita lihat semakin lama digit desimalnya itu semakin kecil, semakin banyak digit desimalnya, dan semakin lama nilainya semakin kecil. Nah, kalau kita prediksikan, berarti semakin lama kurva ini, fungsi ini akan mendekati 0, dan ini sesuai dengan grafik yang ada di sebelah kiri. Jadi, definisi akurat limit ketika X naik tanpa batas adalah jika F terdefinisi pada C, kalau kita lihat di sini, C ini dikurung siku berarti C-nya termasuk ya, hingga naik tanpa batas untuk beberapa bilangan C, maka dapat dikatakan bahwa limit X naik tanpa batas dari Fx itu adalah mendekati L jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan M sedemikian hingga X lebih dari M dan harga mutlak atau nilai absolut dari fx minus L itu kurang dari epsilon. Nah, ini adalah ketika X-nya naik tanpa batas. Kalau adik-adik lihat di sini notasinya adalah lebih dari. Kenapa kok selalu lebih dari? Karena X itu naik tanpa batas, tidak dapat kita batasi bahwa X itu harus sama dengan M. Dia naik terus, otomatis berapapun nilai patokan kita, katakan di sini adalah M, maka X ini pasti akan lebih dari M. Sekarang bagaimana kalau X turun tanpa batas? Maka perbedaan dengan definisi yang sebelumnya di sini, kalau adik-adik lihat, di sini X-nya selalu kurang dari M. Jadi seperti pada grafik yang pertama tadi, X-nya terus menuju ke minus tahingga, atau terus turun tanpa batas, sehingga berapapun nilai M yang kita acukan di sini, X itu pasti nilainya akan lebih kecil dari nilai tersebut. Jadi karena dia turun tanpa batas. Sekarang kita akan coba menunjukkan latihan soal nomor 2. Nanti untuk nomor 1 dan nomor 3 adik-adik bisa mencoba sendiri. Oke. Di sini adalah limit X naik tanpa batas dari X per 1 plus X kuadrat. Oke. X per 1 plus X kuadrat. Oke, limit X naik tanpa batas dari X per 1 plus X kuadrat. Nah, sekarang yang perlu adik-adik perhatikan adalah orde tertinggi dari pembilang dan penyebut. Ternyata orde tertingginya ini dimiliki oleh
penyebutnya, yaitu order X setingginya adalah 2. Maka setiap suku, baik di penyebut maupun pembilang, itu kita bagi dengan X pangkat order tertinggi. Maka di sini kita bagi dengan X kuadrat untuk pembilang, dan kita bagi juga masing-masing suku di penyebut dengan X kuadrat. Kita dapatkan ini itu adalah 1/X, yang ini 1/X kuadrat, lalu ini X kuadrat ya, sama ini 1, dan ketika sudah mendapatkan bentuk seperti ini, kita substitusikan adik-adik, jadi limitnya sudah tidak perlu kita tulis, 1/tak hingga dibagi 1/tak hingga kuadrat, plus 1. Nah, ini sesuatu dibagi dengan suatu nilai yang sangat besar, itu akan mendekati 0. Sama seperti ketika adik-adik punya donat, terus adik-adik bagi dengan 1000 orang. Hampir dari 1000 orang itu mendapatkan bagian yang sangat kecil, bahkan mendekati 0. Maka kita dapatkan di sini, suku pertama itu adalah 0. Nah, suatu nilai yang sangat besar tadi ketika dikuadratkan, dia juga akan menjadi sangat tidak ada, hampir mendekati 0. Maka dari suku pertama, penyebut ini juga akan mendekati 0 plus 1. Nah, ketika kita melakukan pembagian ini, yang namanya tidak ada, mau dibagi berapapun, itu pasti tidak ada. Sehingga kita dapatkan untuk latihan soal yang kedua, itu adalah 0. Adik-adik silakan mencoba untuk yang nomor 3. Yang perlu diperhatikan di sini adalah X-nya turun tanpa batas. Silakan dicoba, nanti akan kita bahas. Kita lanjutkan dulu. Lalu bagaimana jika kita mendefinisikan limit deret? Jadi jika ada suatu suku AN terdefinisi pada seluruh bilangan asli yang lebih besar dari atau sama dengan bilangan sebaran C, maka dapat dikatakan bahwa limit N yang naik tanpa batas dari AN adalah mendekati L. Jika untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 terdapat sebuah bilangan N sedemikian hingga N ini, kan tadi yang naik tanpa batas adalah jumlah deretnya ya, itu selalu lebih besar dari M, maka nilai absolut dari AN minus L itu adalah kurang dari epsilon. Sekarang kita coba membahas latihan soal yang di bawah sini ya adik-adik. Oke. Adalah limit akar N plus 1 per N plus 2. Jadi ada limit N naik tanpa batas dari akar N plus 1 per N plus 2. Sekarang kita lihat, untuk fungsi yang berada di dalam akar, ini adalah order tertingginya adalah N. Adik-adik, jadi ketika kita sederhanakan seperti contoh yang sebelumnya, kita bagi kedua sisi, pembilang maupun penyebut, dengan kedua ruas dengan order tertinggi yaitu N. Jadi ini kita bagi dengan N, yang ini juga kita bagi dengan N. Demikian pula untuk yang bagian penyebut. Oke. Sehingga kita dapatkan akar 1 plus 1 per N dibagi 1 plus 2 per N. Oke, dan kita substitusikan. Kita dapatkan akar 1 plus 1 per tak hingga dibagi 1 plus 2 per tak hingga. Oke, ini sama dengan 0 sama dengan 0. Tinggal suku 1 dan 1 sama dengan akar 1 per 1, kita dapatkan hasilnya adalah 1. Oke, ini adalah limit
deret. Ya, adik-adik. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan lagi di part 2.